Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab At-Tauhid yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas masail, dan alhamdulillah kita telah sampai pada masalah yang kelima ya. Baik, masail yang kelima atau masalah fawaid yang kelima. Qauluhum innal kuffara alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabila minal mu'minin. Kita bisa mengetahui jawaban dari orang-orang ahlul kitab Yahudi tatkala mereka ditanya oleh orang-orang musyrikin kota Mekah tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka jawaban mereka, yakni jawaban orang-orang Yahudi, bahwa kalian orang-orang musyrikin Mekah ini lebih berada di atas petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi dan kaum muslimin itu berada di atas kebenaran. Dan mereka juga sangat tahu bahwa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kota Mekah, keyakinan dan amalan mereka adalah sebuah kebatilan, sebuah kesesatan. Akan tapi beginilah sebuah hasad, kalau sudah memenuhi hati, maka menjadikan hati tersebut buta, sehingga lisan berucap dengan sesuatu yang tidak diyakini oleh hati itu sendiri. Ini poin yang kelima yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang keenam, wahiyal maqsudu bitarjamah, kata beliau. Yang keenam, faidah yang keenam, dan inilah maksud bab ini dijelaskan oleh penulis, ya, di mana kita masih membahas bab penjelasan bahwa sebagian umat ini kelak ada yang kembali menyembah berhala. Beliau berkata, anna hadza la budda yujad fi hadhil ummah kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id. Ya, bahwa sebagian umat akan kembali menyembah berhala, ini pasti akan terjadi. Ya, sebagian umat Islam sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan kembali menyembah berhala, ini pasti akan terjadi. Pasti akan ada. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan, ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumus saa'ah hatta ta'budu fi amun min ummatil authan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku ini kembali menyembah berhala. Ya, sekalipun mungkin nama berhalanya berbeda, akan tapi hakikat daripada penyembahan tersebut sama. Kemudian yang ke-7. Ya, masalah yang ke-7, tasrihuhu biwuqu'iha, yakni ibadat authan. Ditegaskan bahwa
terjadi? Ya, ini ibadah. Afan, kita ulang pembahasan di yang ke-6, salah penyebutan dalil. Kita ulang ya, masalah yang ke-6. Sebagai umat ini menyembah masih berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ana sama qablakum." Kalian pasti akan mengikuti metode beribadah umat-umat sebelum kalian. Ini secara umum. Jadi apapun yang dilakukan oleh ahlul kitab sebelum umat kita pasti akan dicontoh oleh umat Islam. Jadi jika seandainya umat dahulu kata Rasulullah masuk ke lubang, maka juga masuk ke lubang yang sana. Jadi jika seandainya umat-umat dahulu ada yang menyembah berhala, maka umat ini akan juga di antara mereka yang akan menyembah berhala. Kemudian masalah yang ketujuh, tasrihuhu biwuqu'iha ibadat al-awthan. Di poin yang ketujuh ada penegasan yang lebih tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam kaitan penyembahan berhala. Ya, sebagaimana telah kita baca dari hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hatta ta'budu fi amun min ummatil authan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada golongan dari umatku yang kembali menyembah berhala. Tapi ingat, sebagian ya, bukan seluruh. Ya, sebagian dari umat Islam ada di antara mereka yang kembali menyembah berhala. Kemudian ke-8, al-ajabul ujab. Al-ajabu al-ujab. Hal yang sangat mengherankan. Khuruj ma yadda'in nubuwata mithl al-Mukhtar ma takallumihi bi syahadataini wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasul haqqun wa anna al-Qur'ana haqqun wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin wa ma'a yusaddiqu fi kullihi ma'a fadhil wa menjadi nabi seperti ya, Al-Mukhtar, namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ayahnya adalah seorang sahabat terkenal, Abu Ubaid Al-Amir, panglima perang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk memimpin satuan pasukan perang di Irak yang akhirnya terbunuh di sebuah pertempuran yang sangat terkenal dengan Mauqi'atul Jisr. Ya, perang jembatan. Di mana di pertempuran ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Satu-satunya kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin adalah di perang ini, Mauqi'atul Jisr. Ya, di mana kaum muslimin saat itu dipisahkan oleh sungai Dujlah. Seingat ana, sungai Dujlah, salah satu di antara sungai yang ada di Irak selain Efrat. Pasukan Romawi jumlahnya sangat banyak, ya, ratusan ribu, sedangkan jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Pasukan Romawi mengirim surat kepada kaum muslimin, ya, mengirim surat kepada pasukan kaum muslimin, imma kalian yang nyebrang atau kami yang nyebrang. Maka tatkala surat diterima oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang mesti kita lakukan? Maka komandan-komandan satuan-satuan pasukan perang kala itu mengusulkan biar mereka yang menyeberang. Karena sesuai dengan strategi perang, kalau seandainya kita yang menyeberang, kemudian terjadi sesuatu, sulit bagi kita untuk menyelamatkan pasukan dalam posisi sungai, kemudian jembatannya terlalu kecil. Jadi jika terjadi sesuatu, untuk menyeberangkan pasukan yang sudah terdesak dipukul mundur oleh pasukan yang bagikan air bah jumlahnya itu, ini sulit bagi kita untuk menyeberang dalam kondisi jembatan itu terlalu sempit. Lagi pula tidak ada penyeberangan, ya, kapal itu juga tidak ada, dan kaum muslimin juga mereka
hidupnya di padang pasir. Jadi tidak apa? Tidak terbiasa dengan yang namanya berenang, menyeberang. Ini usulan dari komandan-komandan satuan-satuan perang yang dipimpin oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala. Namun komandan perang kala itu mengatakan, tidak, saya tidak mau seperti itu. Beliau mengatakan jangan sampai mereka, yakni orang-orang kufar, menyangka bahwa mereka lebih berani bertempur dibanding kita. Jadi kalau saat ini kita suruh mereka menyeberang, sepertinya mereka yang berani melawan kita. Maka beliau katakan, saya putuskan nyeberang. Walaupun ditolak oleh komandan-komandan yang lain, para sahabat yang lain seperti Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan ini tidak sesuai dengan strategi perang yang benar. Tapi komandan tak mengatakan maju. Maka tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Maka menyeberanglah kaum muslimin. Ya, ini satu strategi perang yang salah. Menyeberanglah kaum muslimin, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat dan memang subhanallah benar yang diperkirakan pasukan Persia itu bagaikan air bah yang mengalir, tidak bisa dihadang. Sehingga terjadi masalah di saf kaum muslimin dan saat itu kaum muslimin sudah ingin nyebrang, tapi qadarullah Abu Ubaid meninggal. Ya, beliau syahid saat itu dan tatkala kaum muslimin komandannya terbunuh, yakni Abu Ubaid radhiyallahu taala terbunuh, kaum muslimin pun semakin kacau ya, pertahanan mereka, mental tempur mereka, mental juang mereka juga turun drastis. Sehingga banyak di antara mereka yang nyebrang. Yang lebih parah lagi, ada sebahagian dari keluarganya Abu Ubaid mengatakan, jika seandainya komandan kita mati, kenapa kita lari? Matilah kita sebagaimana matinya komandan perang. Dan dia putuskan jembatan. Dia putuskan apa? Jembatan. Nah, ini lebih parah. Ya, sehingga tidak ada saran untuk menyeberang. Ya, kalau menyeberang, hanyut, meninggal. Maka di sini muncullah komandan yang subhanallah Al-Mutsanna bin Harithah radhiyallahu taala. Beliau berusaha untuk menguasai kondisi dan dengan susah payah beliau berusaha memperbaiki jembatan dalam kondisi kaum muslimin terus bertempur untuk menghadang gerak laju pasukan Persia. Akhirnya jembatan selesai dan mereka bisa menyeberang. Dan kondisi Mutsanna kala itu dalam kondisi terluka parah dan dia juga saat merasakan kekalahan pertama di dataran Irak, mental tempur kaum muslimin ini sudah jatuh. Dan ini bertepatan setelah ditinggalkan oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid awalnya menjadi jenderal perang di Irak, kemudian diperintahkan oleh Abu Bakar untuk pindah ke Syam, membantu kaum muslimin yang ada di Syam melawan kekaisaran Romawi. Maka semangat tempur kaum muslimin jatuh, apalagi setelah ditinggal oleh Khalid bin Walid, dan ini adalah satu-satunya peperangan yang mereka rasakan dampak kekalahannya. Maka terpaksa Al-Mutsanna langsung menuju Madinah dalam kondisi terluka, ya, sampai di sana dia temui Abu Bakar, dan Abu Bakar kala itu sudah dalam kondisi sakit parah. Ya, dalam kondisi sakit parah, maka Abu Bakar kala itu berpesan, ya Umar bin Khattab, karena beliau yang akan ditunjuk menjadi khalifah, jika seandainya engkau nanti menjabat sebagai seorang khalifah setelah aku meninggal, maka perkara yang harus engkau selesaikan pertama kali adalah selamatkan kaum muslimin yang ada di Irak. Ini kalau tidak diselesaikan dengan cepat, maka ribuan kaum muslimin di sana akan bisa dipukul habis oleh pasukan Persia. Maka Umar bin Khattab di antara langkah pertama yang beliau lakukan adalah membuat satuan perang besar di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai terkenal nanti setelahnya terjadi perang yang namanya Qadisiyah. Ini Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, ayahnya Al-Mukhtar. Ayahnya apa? Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini orangnya cerdas, pemberani, orator, akan tapi agamanya tidak ada. Ya, maka para ahli sejarah mengatakan dia orator orangnya, pandai berbicara, pemberani, orang hebat, ya, akan tapi tidak memiliki agama yang baik. Sehingga subhanallah disebutkan setelah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam kisah yang masyhur di Karbala, maka Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini mulai menunjukkan simpati dengan Ahlul Bait. Karenanya Mukhtar bin Abi Ubaid ini termasuk tokoh, ya, digarisbawahi tokoh dalam sejarah, artinya orang yang terkenal dalam sejarah, yang sangat dicintai oleh orang-orang Syiah, dan kita membencinya. Kita membencinya. Kita tidak mencintainya. Ya, bukan karena mereka dicintai oleh orang Syiah, tapi karena dia mengaku menjadi nabi. Bagaimana mungkin seorang muslim
mencintai orang yang mengaku menjadi nabi. Jadi dia menunjukkan simpatinya kepada Ahlul Bait, ya. Kemudian ia menggalang kekuatan di zaman tatkala Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma menjabat sebagai seorang khalifah, beliau menggalang kekuatan dan sebagainya. Kemudian mendatangi kuburan Husain di Karbala, ya, atau di tempat terbunuhnya Husain. Kemudian di sana menunjukkan tangis, menunjukkan kesedihan, bertaubat kepada Allah. Mereka mengatakan kita telah menyia-nyiakan dia. Kemudian mereka menuntut balas dan membunuh siapapun yang ikut serta dalam pembunuhan Husain bin Ali. Tapi lambat laun ini orang, karena memang ada niat buruk, jadi itu hanya sekedar tameng, menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Kemudian lambat laun dia mengaku Jibril telah turun menemuinya. Dia adalah seorang nabi. Maka akhirnya ditumpas oleh Mus'ab bin Az-Zubair, saudaranya Abdullah bin Az-Zubair, sehingga akhirnya dia terbunuh. Ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Sehingga sebagian para sahabat meyakini bahwa sabda Rasulullah SAW, tatkala beliau masih hidup, beliau pernah bersabda, "Sayakhruju min Thaqifin kadzabun wa mubir." Akan keluar dari kabilah Thaqif seorang pendusta dan seorang durjana. Ini nubuat Rasulullah. Akan muncul dari kabilah Thaqif dua orang, satu pendusta, satu durjana, satu bejat, bengis, kejam. Nah, ya, sebagian berpendapat, dan ini banyak para sahabat yang berpendapat demikian, yang kejam dan bengis adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari kabilah Thaqif. Ini yang bejat. Sedangkan pendusta adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Karena dia mengaku menjadi apa? Nabi. Ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Beliau mengatakan, Syekh mengatakan, munculnya orang-orang yang mengaku menjadi Nabi seperti Mukhtar. Ini adalah sebuah keanehan, kata beliau. Kenapa? Ma'atakallumihi bisyahadatain. Mukhtar ini mengucapkan syahadat juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasrihihi bi annahu min hadhil ummah. Dia mengatakan saya muslim. Wa anna Rasulullah haq. Muhammad itu adalah utusan Allah. Quran itu benar. Diakui semuanya. Tapi dia mengaku Nabi. Padahal apa yang dia yakini tentang Al-Quran, di dalam Quran menjelaskan bahwa Nabi itu adalah penutup para Nabi. Ini bertolak belakang. Bagaimana mungkin orang mengaku menjadi Nabi, mengakui Muhammad adalah utusan Allah, Quran benar, tapi di sisi lain dia mengaku menjadi seorang Nabi. Jadi ini merupakan pertentangan yang subhanallah, banyak orang yang mengamininya, banyak orang yang mengikutinya. Ini adalah ajabil ujab. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, selalu disampaikan oleh para ulama, siapapun yang mengakui adanya Nabi setelah Muhammad, maka Islamnya batal. Islamnya apa? Batal. Kenapa? Karena ia mengingkari firman Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah atau bapak dari salah seorang lelaki di antara kamu. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Siapapun yang meyakini adanya nabi setelah Muhammad, berarti dia ingkar terhadap Al-Quran ini. Allah mengatakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi memang tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi assalatu wassalam. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iman ini kalau ada dalam dada setiap muslim, maka siapapun yang mengaku menjadi nabi, kita tidak akan percaya. Ya, siapapun yang mengaku menjadi nabi tidak akan percaya kita. Hatta sekalipun dari Bani Hashim, mengaku nabi kita katakan tidak ada, karena Muhammad telah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mengatakan saya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya nabi. Jibril tadi malam datang menemui saya. Kita katakan engkau pendusta. Ya. Apalagi ada seorang dari suku selain Bani Hashim yang ngaku jadi nabi. Ini lebih tidak percaya kita. Ya, ini lebih kita tidak percaya. Contoh muncul di Sumatera Utara, kerjanya petani. Bukan kita merendahkan kerja petani. Dia kerjanya di ladang setiap hari, kemudian tiba-tiba mengatakan, Jibril tadi malam turun menemuiku. Ini lebih mustahil daripada orang mungkin mengaku jadi nabi tapi dia di Ka'bah. Ini mungkin masih ada kemungkinan kita percaya. Walaupun kita katakan itu tidak benar, karena nabi kita adalah penutup para nabi.
Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang kesembilan, faedah yang kesembilan, al-bisyarah bi anna al-haq la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Dalam bab yang kita bahas ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah bi anna al-haq la yazul bil kulliyah. Kebenaran itu tidak hilang secara menyeluruh. Ya, kebenaran itu tidak akan hilang secara total. Sebagaimana kebenaran itu pernah hilang secara menyeluruh, secara total di umat-umat sebelum kita. Ya, karenanya antum perhatikan kisah Salman Al-Farisi. Dari guru ke guru, dari pendeta ke pendeta. Dipesankan untuk bertemu dengan pendeta kawannya yang ada di daerah ini. Terus begitu seterusnya, sampai terakhir pendeta yang terakhir, gurunya terakhir mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang aku tahu lagi seorang alim, seorang ahli ibadah, seorang pendeta yang berada di atas keyakinan kami yang benar, yang hidup sampai saat ini. Nggak ada lagi, sudah habis. Artinya kebenaran sudah hilang. Akan tapi ini adalah zaman munculnya seorang nabi akhir zaman. Jadi di zaman umat sebelum kita ini kebenaran bisa hilang total. Sehingga tatkala kebenaran tidak diketahui oleh siapapun, Allah munculkan nabi baru. Allah munculkan nabi baru. Karenanya salah satu di antara sebab orang-orang Yahudi kenapa mereka mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah adalah karena sebab ini. Tidak ada lagi yang tahu Taurat. Tidak ada lagi yang tahu atau hafal kitab Taurat. Tiba-tiba Uzair bisa mendikte atau menuliskan Taurat dengan hafalannya. Sehingga mereka kemudian mengatakan tidaklah Uzair punya kelebihan seperti itu kecuali karena dia anak Allah. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah. Karena memang di zaman sebelum umat kita kebenaran itu bisa hilang secara total, secara menyeluruh. Tidak ada lagi orang yang berada di atas kebenaran sampai Allah munculkan atau Allah utus nabi baru. Namun di umat kita sebagaimana dijanjikan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bal la tazalu ta'ifah, masih akan ada sekelompok dari umat Islam yang berpegang teguh dengan kebenaran. Sekalipun mungkin banyak orang berada di luar kebenaran, tapi masih akan ada segolongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kebenaran ini. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya kita tidak boleh untuk mentazkiyah, mensucikan diri kita, akan tapi kita sama-sama berjuang untuk menapaki jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian yang ke-10, al-ayatul uzma, annahum aqillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ada tanda besar di sini yang disampaikan oleh Nabi, walaupun jumlah yang berada di atas kebenaran ini sedikit, akan tapi tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka. Mereka tetap berpegang teguh di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran. Berpegang dengan pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tatkala beliau berpesan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat, beliau bersabda, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah sunnahku dan sunnah sahabatku dengan gigi gerahamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala jelaskan bagaimana kondisi umat di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api, akan tapi tetap ada dari mereka yang bertahan di atas kesusahan dan kesulitan tersebut sampai angin datang dari arah Yaman. Kemudian dengan sebab itu orang-orang yang beriman walaupun di hatinya ada iman sebesar dzarrah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Al-hadiyata asyarah, yang ke-11, anna dzalika syarta ila qiyamis saah. Kondisi sekelompok ini terus tetap ada berpegang teguh di atas kebenaran ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maksud hari kiamat di sini adalah angin yang berhembus yang kita sebutkan tadi, yang dihembuskan oleh Allah dari negeri Yaman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ke-12, ma fihi minal ayatil azimah. Di dalam bab ini terkandung beberapa
tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal magharib. Nabi SAW mengkhabarkan bahwa Allah menyatukan atau mendekatkan untuk beliau bumi ini, sehingga Nabi bisa melihat timur dan baratnya. Ini adalah sebuah keajaiban. Ya. Ini salah satu di antara mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga bumi ini didekatkan kepada Nabi, sehingga Nabi bisa melihat bumi ini dan melihat timur dan baratnya. Wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbara. Kemudian Nabi sampaikan bahwa kekuasaan umatnya ini akan sampai di timur dan barat yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau, dan itu terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, adapun arah selatan dan utara Madinah, maka kerajaan Islam, kekhilafan Islam itu tidak sampai menjangkau luas. Tapi arah timur dan barat, karena Nabi hanya katakan, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya minha. Nabi SAW hanya mengatakan, umatku akan menguasai timur dan barat seperti yang diperlihatkan kepadaku. Sehingga subhanallah, para ikhwah dan akhwat yang muliakan dan dirahmati Allah, kalau kita lihat kekuasaan Islam, ini sampai kemana? Ke Afrika. Sampai ke benua Afrika. Bahkan menyeberang sampai ke Andalusia. Sampai ke Andalusia. Ya. Kemudian dari arah timurnya kekuasaan Islam sampai ke Syam, ya, dataran Syam, Irak, kemudian Yordan, Suriah, dan juga sampai ke India. Sampai ke mana? Ke India. Ini kekuasaan Islam, kekhilafan Islam. Adapun arah selatan dan utaranya, ini tidak banyak yang bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini subhanallah tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhbaruhu, di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam pembahasan yang telah kita bahas, wa ikhbaru bi annahu u'tiyal kanzain. Ya, Nabi SAW telah kabarkan bahwa ia kelak akan diberikan dua kekayaan, yakni kekaisaran Persia dengan kekaisaran Romawi. Dan ini juga terbukti di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kekayaan kekaisaran Romawi, kekayaan kekaisaran Persia, semuanya dibawa ke mana? Ke Madinah. Semuanya dibawa ke Madinah. Ya, dan kaum muslimin hidup dalam kelapangan rezeki. Ya, hidup dalam kelapangan rezeki. Hari-hari dibagikan pada mereka emas, hari-hari dibagikan pada mereka perak. Hari-hari mereka mendengar kemenangan kaum muslimin di pertempuran-pertempuran yang terjadi. Ini di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dan juga di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala, kaum muslimin juga berhasil membangun kekuatan armada laut, ya, kekuatan armada laut, dan berhasil menaklukkan pulau-pulau yang dimiliki oleh orang-orang kafir di masa itu. Kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa kita pahami dari bab yang telah kita bahas, ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnataini, wa ikhbaruhu bi annahu muni'at tsalitsah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan pada kita bahwa doa beliau, ada dua doa beliau yang diterima, ada satu doa beliau yang tidak diterima. Sekalipun dalam riwayat yang kita bahas ini kurang jelas, akan tapi ini dikuatkan dalam beberapa riwayat yang lain. Ada 3 doa yang diminta oleh Nabi kepada Allah, 2-nya diterima, 1-nya ditolak. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat sunnah bersama dengan para sahabat, kemudian beliau berdoa dengan doa yang begitu panjang.
Panjang sekali doa beliau. Kemudian setelah selesai berdoa panjang, Nabi SAW menghadap kepada kami. Kemudian beliau mengatakan, aku telah meminta kepada Tuhanku 3 perkara. 2 ditolak, 2 diterima, yang 1 ditolak. 2 yang diterima, Nabi berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan kelaparan yang panjang. Ini sebagaimana yang pernah kita bahas. Ya, Allah mengatakan, ya aku kabulkan permintaanmu. Kemudian yang kedua, aku memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kiranya umatku ini tidak akan bisa dikalahkan atau dibasmi, dimusnahkan oleh musuh selain mereka dari orang-orang kafir. Maka Allah katakan, ya aku kabulkan doamu. Kemudian ini dua doa yang dikabulkan. Doa ketiga yang ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena itu bertentangan dengan sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nabi SAW berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan umatku berselisih. Jangan engkau jadikan umatku apa? Berselisih antar mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka ketetapan itu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Jadi 2 doa itu dikabulkan, yang 1 tidak. Artinya perselisihan di kalangan umat Islam pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Jadi siapapun di antara kita yang berusaha menghilangkan perselisihan ini tidak akan mungkin terkabul, tidak akan mungkin bisa kita capai ini. Perselisihan itu pasti akan terjadi. Akan tetapi jika saatnya kita berselisih sebagaimana diwasiatkan oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berselisih itu pasti terjadi. Akan tetapi di saat terjadi perselisihan, kita harus menjadikan hakim kita, pemutus perselisihan kita adalah Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jika seandainya perselisihan masih dalam perkara-perkara yang kita boleh berlapang dada, maka tidak ada masalah. Tapi kalau perselisihan sudah sampai pada dasar agama, maka ini tidak boleh. Contoh perselisihan, apakah Muhammad itu penutup para nabi atau ada nabi setelah beliau? Ini sudah dalam usul. Maka siapa yang bertolak belakang dengan keyakinan yang kita yakini, maka ia telah keluar dari jalan yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan si fulan itu nabi setelah Muhammad, maka dia sesat. Sebagaimana sesatnya orang-orang yang mengakui Musailamah adalah nabi. Sebagaimana sesatnya orang-orang yang mengakui Al-Aswad Al-Ansi adalah nabi. Sesat mereka. Sebagaimana yang mengakui Tulaihah nabi. Sebagaimana yang mengakui Mukhtar bin Abi Ubaid nabi. Dan sebagaimana orang-orang yang mengakui orang-orang yang hidup di zaman kita atau sebelum kita menjadi nabi, maka mereka juga sesat. Tapi kalau perselisihan dalam masalah yang kita sebut dengan furu'ul ibadah, cabang-cabang ibadah, maka di sini tidak saling menyesatkan. Sama terjadi khilaf antara Imam Syafi'i dengan seorang ulama bernama Yunus. Terjadi perbedaan sehingga perdebatan keras. Ya, sampai keras perdebatannya. Ya. Sampai akhirnya kemudian Yunus mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Setelah kami berdebat, panas berdebat, Imam Syafi'i kemudian menemuiku, kemudian menjabat tanganku, kemudian dia mengatakan, bukankah kita tetap bersaudara sesama muslim, walaupun kita berbeda pendapat dalam beberapa hal. Ini selama perbedaan tersebut tidak masuk dalam usul atau dasar, pokok ajaran agama. Kita umat Islam meyakini bahwa Quran yang ada di tangan umat Islam saat ini adalah benar, 30 juz. Kemudian kalau ada yang mengatakan ada Quran lebih sempurna dari itu, maka ini sesat. Ini sesat. Ya, kita meyakini bahwa salat itu yang diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu. Kalau ada yang mengatakan cuma 3 atau mengatakan ada 6 yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, maka ini keluar dari kebenaran. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat, ini disebut dengan usul. Ya, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kalau seandainya mengatakan sahabat-sahabat ini di neraka, maka ini telah bertolak belakang dengan agama kita. Ini namanya apa?
usul. Tapi kalau dalam masalah khilaf fiqhiyah, kunut tidak kunut, dan yang lainnya, maka ini kita berlapang dada dan tidak saling menyesatkan. Ya, jadi ini munaqasyah, ini sisi pendapat yang berbeda antara seorang ulama dengan ulama yang lainnya, maka ini kita berlapang dada. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian di antara yang disampaikan oleh Nabi, ikhbaruhu biwuqu'is saif. Nabi telah menyampaikan bahwa akan dihunuskan pedang antar sesama kaum muslimin. Jadi akan terjadi pertumpahan kiamat. Dan ini sudah terjadi sebagaimana kita sebutkan tatkala terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya, dan sebelum Utsman terbunuh tidak ada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin. Yang ada antara muslim dengan kafir. Tapi setelah Utsman terbunuh, coba lihat apa yang terjadi setelahnya. Terjadi perang besar antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah, Talhah, Az-Zubair radhiyallahu anhum yang dikenal dengan perang Jamal. Bahkan setelah itu terjadi perang lebih dahsyat lagi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Sekalipun kita memuliakan mereka semua karena mereka adalah para sahabat. Terjadi perang yang lebih besar dari itu, yaitu perang Siffin. Dan setelah itu terus terjadi pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Karena Nabi mengatakan kalau pedang sudah dihunuskan di kalangan kaum muslimin, maka pedang ini tidak akan pernah bisa disarungkan sampai hari kiamat. Intinya kita sebagai seorang muslim, ya, bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala tatkala Allah tidak jadikan kita termasuk orang yang ikut andil dalam pertempuran itu. Karena tatkala seorang ulama pernah ditanya tentang bagaimana para sahabat bisa berperang antara satu dengan yang lainnya, maka beliau mengatakan itu adalah fitnah yang Allah telah selamatkan tangan kita tidak ikut andil di perang itu, maka kita juga harus selamatkan lisan kita agar tidak berbicara kecuali yang baik tentang mereka, karena mereka para sahabat. Mereka punya sisi pendalilan yang menurut mereka yang paling benar dan mereka pertahankan keyakinan itu. Yang salah dapat satu pahala, dosanya diampuni. Yang benar dalam sikapnya dapat dua pahala. Ya, makanya berhati-hati kalau bercerita tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, karena banyak kaum muslimin terpengaruh dalam sejarah imma Khawarij atau Syiah. Ya, kalau Syiah, maka dia pasti akan menjelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Padahal beliau sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia jelek-jelekkan Muawiyah. Dia jelek-jelekkan Amr bin As. Dia jelek-jelekkan beberapa orang sahabat yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia pasti akan memuji-muji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal kita sebagai kaum muslimin meyakini mereka adalah orang-orang mulia semuanya karena mereka adalah para sahabat. Karena tatkala Umar bin Abdul Aziz ditanya, mana lebih mulia? Afwan, seorang ulama pernah ditanya, mana lebih mulia? Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Umar bin Abdul Aziz terkenal ya, seorang khalifah yang sangat hebat. Seorang khalifah yang sangat bertakwa kepada Allah. Padahal beliau bukan sahabat, beliau tabi'in. Ada orang bertanya kepada seorang imam, mana lebih mulia? Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka apa jawaban alim ini? Demi Allah, debu yang ada di hidung keledainya Muawiyah jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kenapa? Karena sahabat dengan selain sahabat tidak bisa dibandingkan. Tahu antum sahabat itu siapa? Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Ini kedudukan bertemu dengan Rasulullah tidak bisa diimbangi oleh amal ibadah siapapun. Jadi kita tetap mengatakan sahabat itu di atas semua manusia. Di atas semua manusia. Setelah para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tidak bisa dibandingkan. Syarafus suhbah, kemuliaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabyi ba'dihim ba'dha. Nabi menyampaikan dalam pembahasan yang hadis yang sudah kita baca bahwa
sebagian umat Islam akan membinasakan sebagian yang lain, sebagian umat Islam akan menawan sebagian yang lain. Ini perselisihan yang berujung kepada pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Kemudian di antara yang disampaikan khaufu ala ummatihi minal a'immatil mudillin. Nabi takut muncul para tokoh, imam, panutan yang menyesatkan manusia. 3 orang ya, yang berbahaya ini kalau sesat. 1 ulama, 2 umara, 3 ubad, ahli ibadah. 3 orang ini berpengaruh di kalangan umat Islam. Ulama dengan keilmuannya, umara dengan keputusan dan kebijakannya, ubad dengan ibadahnya. Ini 3 ini adalah contoh di kalangan umat kita. Makanya kalau 3 ini atau salah satu di antara 3 ini sesat, ini bahaya. Kesesatan mereka bukan hanya pada diri mereka, tapi mengajak dan mempengaruhi orang lain. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka taala, kalau orang sesat sendiri bahaya baginya, tapi tidak lebih bahaya dibanding orang menyesatkan orang lain. Ini lebih bahaya. Ya, sebagaimana kita tahu ada pahala jariyah, maka kita juga yakin ada dosa jariyah. Kalau kita mengajarkan ilmu yang benar dan baik, diamalkan, maka terus akan mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, mengalir kepada kita pahalanya. Apabila mati anak Adam, maka akan terputus darinya semua amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat darinya, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dia. Maka ilmu yang bermanfaat, kalau diajarkan, diamalkan, pahalanya terus mengalir. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat, antum mengajarkan praktek sihir, melatih orang untuk hebat sihir, antum dukun mengajar orang untuk ahli dukun, maka selama ilmu itu diamalkan oleh orang tadi, maka walaupun Anda sudah tidak menjadi dukun lagi, pahalanya terus, dosanya terus mengalir. Sampai Anda berlepas diri darinya, antum temui murid-murid antum itu, yang sekarang mungkin sudah menjadi dukun terhebat di kampung fulan, menjadi ahli sihir terhebat di daerah fulan. Antum temui, antum katakan, saya sudah berlepas diri dari ilmu yang pernah saya ajarkan kepada kalian. Di sini putus rantainya. Tapi kalau seandainya antum masih diam saja, ya, walaupun Anda sudah bertaubat, maka ini belum. Maka ada dosa apa? Jariyah. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Karena 3 kelompok manusia ini kalau sesat, ini membawa banyak orang. Membawa banyak orang sesat. Kemudian di antara yang disampaikan ikhbaruhu biduhuril mutanabbiina fi hadhil ummah. Nabi mengkhabarkan akan muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi di kalangan umat Islam. Syahadat juga, salat juga, ngaku muslim juga, tapi ngaku menjadi nabi atau percaya ada nabi setelah beliau alaihi assalatu wassalam. Dan ini terbukti dalam catatan sejarah. Dan akan ada terus sampai hari kiamat. Bahkan lebih hebat di negeri kita, bukan aja ngaku nabi. Ya, ngaku Jibril. Dan lebih hebat lagi perempuan. Lebih hebat lagi perempuan. Ada nabi perempuan di zaman dahulu mengaku nabi. Kemudian ada laki-laki yang ngaku nabi juga, akhirnya mereka menikah. Kuat jadinya ya, kuat. Sebenarnya ya ada sesuatu di hati mereka. Ini punya pengikut, ini punya pengikut. Kalau disatukan, ini bisa mengalahkan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ingat, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ya, laki-laki saja mengaku nabi setelah Muhammad kita tidak percaya, apalagi perempuan mengaku nabi. Ya, apalagi perempuan mengaku nabi. Lebih tidak percaya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian terakhir dalam poin ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, akan tetap ada sekelompok dari umat Islam yang berpegang teguh